Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahmud Ridho, mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Quran Al-Ittifaqiyah Indralaya, program studi ekonomi syariah, semester 2, mata kuliah pengantar akuntansi, dosen pembimbing Ibu Uswatun Hasanah ME. Adapun maksud saya untuk membuat video presentasi ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas ujian akhir semester 2 pada mata kuliah pengantar akuntansi. Sebelum kita lanjut ke video selanjutnya, pertama-tama saya akan jelaskan materi kita pada hari ini. Materi kita pada hari ini ada 3 ya. Yang pertama itu ada jurnal umum, ada buku besar, dan yang terakhir ada neraca saldo. Kemudian setelah saya jelaskan satu-satu nanti saya akan buat contoh soalnya. Ini ada kaitannya mengenai jurnal umum, buku besar, sampai ke neraca saldo dalam satu soal ya. Kita jelaskan dulu apa itu jurnal umum. Jurnal umum dapat diartikan sebagai buku harian yang digunakan untuk mencatat transaksi-transaksi keuangan secara sistematis dan kronologis dengan menuliskan nama, perkiraan yang didebit dan dikredit. Berikut jumlahnya serta keterangan secara singkat. Itu untuk pengertian dari jurnal umum itu sendiri ya. Kemudian di sini saya telah ada soal analisis ya untuk jurnal umum, buku besar, dan neraca saldonya nanti. Contoh soalnya ataupun analisisnya di sini saya buat pada tanggal 1 Maret 2020, katakanlah Ridho membuka usaha percetakan transaksi yang terjadi selama bulan Maret 2020. Berikut transaksinya. Pada tanggal 1 di sini Ridho menginvestasikan uangnya untuk memulai usaha percetakan senilai 85 juta ribu rupiah. Nah, kemudian dari analisis tersebut kita aplikasikan ke dalam jurnal umum. Seperti pada kolom yang saya buat ini ya. Di sini ada kolom tanggal, keterangan, debit, dan kredit. Nah, dari analisis tersebut dapat kita tulis bahwa tanggal 1 itu kita tulis kas pada modal. Kas masuk ke dalam debit senilai 85 juta dan modal masuk ke kredit 85 juta. Nah, kemudian lanjut ke tanggal 2. Analisisnya membeli peralatan mesin cetakan secara tunai. Itu secara cash ya, secara langsung. Kemudian bagaimana kita aplikasikan ke dalam jurnal umumnya? Kita buat dulu ya, akun peralatan pada kas. Nah, peralatannya masuk ke debit senilai 25 juta dan kasnya masuk ke kredit senilai 25 juta. Kemudian ini saya jelaskan secara singkat saja ya. Kemudian setelah kita telah menyumblakan seluruh analisis ataupun kita cek satu-satu pada analisis yang kita buat, kemudian kita jumlahkan antara debit dan kredit. Apakah dia sama atau balance, atau kalau ada yang janggal di antara tiap-tiap transaksi tersebut. Kalau di contoh soal saya ini, kita lihat di jurnal umumnya dari debit itu 145.950.000 rupiah. Dan pada kreditnya totalnya itu sama ya, 146.950.000 rupiah. Itu artinya jurnal umum kita telah balance ya, sama. Setelah jurnal umum telah kita buat, kemudian kita lanjut ke bagian buku besar ya. Sebelum kita lanjut ke contoh soalnya, kita pahami dulu apa itu buku besar. Buku besar adalah tahapan memindahkan data yang terdapat dalam jurnal ke dalam perkiraan-perkiraan yang bersangkutan di buku besar. Tahap ini disebut pemindah bukuan atau posting ke buku besar. Kemudian bagaimana kita membuat buku besar? Caranya
kita kelompokkan dulu. Mana akun kas, mana akun piutang, mana akun perlengkapan, sampai ke akun beban. Ya. Di sini saya akan jelaskan di akun kas. Di akun kas kita cek di jurnal umum pada tanggal 1-nya itu ada investasi modal. Ya. Investasi modal itu masuk ke debit senilai 85 juta dan saldo normalnya 85 juta. Kemudian di tanggal 2 itu ada analisis membeli peralatan ya. Itu masuk ke kredit. Nah, kalau di tanggal 1 tadi debit, nah di tanggal 2 ini itu masuk ke kredit. Artinya di transaksi sebelumnya tadi itu saldo normalnya tadi masuk ke debit senilai 85 juta dan kredit kita kurangkan 85 juta kita kurangkan 25 juta, total saldo normalnya 60 juta. Terus kita cek lagi apakah ada akun kas selanjutnya, itu kita cek ternyata ada di tanggal 5 ya. Di tanggal 5 itu ada pembayaran listrik. Itu masuk ke kredit. Itu saldo normal sebelumnya tadi ada 60 juta, kita kurangkan 450 sehingga saldo normalnya senilai 59.550.000 rupiah. Setelah kita cek semua apakah ada lagi yang kita perkirakan di akun kas ya, kemudian kita totalkan di saldo normalnya. Kalau kita cek di contoh soal saya di buku besarnya di akun kas ya, saldo normalnya di debit itu total 80.550.000 rupiah. Nah, nanti totalnya ini akan berpengaruh ke neraca saldo ya. Kita posting lagi ke neraca saldo. Selanjutnya kita masuk ke bagian neraca saldo ya. Sebelum kita melanjutkan soalnya, kita ketahui dulu apa itu neraca saldo. Kemudian kita jelaskan dulu neraca saldo adalah bahwa untuk setiap transaksi jumlah debit dan jumlah kredit dalam rekening harus selalu sama. Setelah semua catatan jurnal dipindah bukukan ke dalam buku besar, setiap perkiraan dalam buku besar mempunyai saldo masing-masing. Dan berdasarkan saldo masing-masing perkiraan tersebut, bisa disusun saldo-saldo tersebut dalam suatu formulir atau daftar yang disebut neraca saldo. Berarti kita tinggal cek ke dalam jumlah total di buku besarnya tadi ya. Kita cek di kas tadi ada 80.550. Kita tulis di akun kas pada neraca saldonya 80.550.000 rupiah. Kemudian piutang 0, perlengkapan masuk ke debit 3 juta, peralatan masuk ke debit 25 juta, utang 0, modal masuk ke kredit 85 juta, dan ada prep juga 1.500.000 ya, masuk ke debit, dan ada pendapatan itu masuk ke kredit senilai 25.500.000. Terakhir ada beban listrik masuk ke debit 450. Setelah kita kelompokkan secara satu-satu ya, lewat buku besar tadi, kemudian kita jumlahkan antara debit dan kreditnya tadi, apakah balance atau tidak. Kalau di contoh soal saya, ini sama ya, kita jumlahkan satu-satu, itu kas ada 80.550, ditambah 3 juta, ditambah 25 juta, ditambah 1.500.000, ditambah 450, total 110.500.000 rupiah. Selanjutnya kita cek di kredit. Di kredit itu ada akun modal senilai 85 juta, kemudian di akun pendapatan senilai 25.500.000 sehingga totalnya 110.500.000 rupiah, sehingga neraca saldo kita sama ataupun balance ya. Mungkin itu ya penjelasan dari materi mengenai jurnal umum, buku besar, dan juga neraca saldo itu sendiri ya. Saran saya
agar akun-akun kita tadi ataupun tiap-tiap transaksi kita tadi sama. Alangkah baiknya kita balancekan terlebih dahulu antara satu transaksi terlebih dahulu ya, sehingga untuk transaksi selanjutnya tidak terjadi miss ya, atau terjadi kesalahan, agar mudah dalam penjumlahannya nanti. Oke, mungkin itu saja materi dari saya. Apabila ada salah kata dan materi dari saya kurang dipahami oleh pemirsa ataupun juga dari teman-teman sekalian, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.